Guys, kembali lagi ke channel saya Irukawa Elisa. Kali ini saya akan mengulas tentang tips terkait bagaimana cara agar tulisan kita dimuat di media cetak atau di surat kabar. Ini cocok untuk teman-teman yang ingin mengeksplorasi kemampuan atau seberapa jauh sih kemampuan teman-teman dalam menulis. Nah, ini ada beberapa poin penting, itu sekitar ada empat hal yang teman-teman harus perhatikan, terutama ini untuk teman-teman yang masih pemula nih guys. Untuk teman-teman yang memiliki hobi menulis, tidak ada salahnya untuk memasukkan tulisan teman-teman ke media cetak atau surat kabar atau di tabloid atau di majalah seperti itu guys. Nah, karena dari situ teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Hanya saja penghasilannya tidak banyak guys, itu tergantung surat kabarnya. Jangkauan surat kabar tersebut dari lokal, regional, ataupun nasional. Yang cakupan lingkupnya adalah nasional, itu tentu saja lebih banyak karena setiap surat kabar memiliki acuannya sendiri guys. Nah, apa aja? Nah, cara agar tulisan teman-teman dimuat di surat kabar ada 4 poin. Yang pertama, teman-teman agar tulisan kalian dimuat dan lolos seleksi redaksi adalah pertama, amatin. Gimana caranya teman-teman jika ingin menulis di surat kabar, pastikan melakukan observasi atau pengamatan dulu. Misalnya nih, teman-teman ingin mengamati dari tulisannya, temanya, sudut pengambilan angle-nya. Walaupun teman-teman sudah mengamati, pastikan teman-teman juga menulis menggunakan gaya bahasa teman-teman, menggunakan argumentasi teman-teman sendiri. Jadi nggak boleh plek sama seperti tulisan-tulisan sebelumnya, karena bagian redaksi itu dia akan lebih senang membaca tulisan yang original, yang benar-benar asli dari penulisnya. Jadi enggak. Nah, yang kedua adalah perhatikan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh media cetak atau surat kabar. Nah, setiap surat kabar itu memiliki aturan main berbeda-beda. Ada yang memberikan ketentuannya ribet, ada yang mudah, dan yang pasti mereka punya alasan sendiri-sendiri guys, kenapa mereka memberikan syarat dan ketentuan itu. Nah, biasanya tiap surat kabar itu ada yang memberikan acuan, misal nih untuk menulis opini itu teman-teman harus menulis 600 kata atau 1000 kata. Jadi tergantung setiap penerbit setiap media cetak itu beda-beda aturannya, dan itu juga tergantung rubrik yang teman-teman sasar. Nah, pada dasarnya untuk teman-teman nih yang masih awam atau masih bingung surat kabar apa aja sih yang menerima tulisan dari teman-teman, itu ada banyak banget sebenarnya. Bahkan setiap surat kabar lokal sekalipun membuka tulisan dari para pembacanya. Kalau di Jogja itu ada surat kabar KR, Kedaulatan Rakyat, ada Harjo, kemudian ada banyak lah di sini di Jogja, dan itu setiap itu kan 7 hari ya, 7 hari masa kerja setiap harinya itu, terutama kalau yang teman-teman ingin memasukkan yang bagian cerpen, semacam cerpen atau puisi atau opini. Kalau opini setiap hari ada guys, biasanya setiap rubrik. Cuman untuk hari-hari tertentu ada yang nggak ada. Misalnya kalau di Kompas untuk surat kabar yang nasional itu misalnya setiap hari Minggu itu ada dongeng Nusantara Bertutur, kemudian ada puisi atau semacamnya lah. Jadi pastikan teman-teman untuk melihat kontennya itu yang ingin teman-teman sasar apa. Jadi teman-teman nggak boleh asal langsung mengirimkan tulisan jedes gitu ke sana, nggak bisa, karena mereka lebih ingin mencari tulisan yang masuk itu sesuai spesifikasi yang udah dituju dari penulisnya. Dan ini kesalahan yang sering kali bagi penulis pemula itu yang ingin nulis di rubrik itu kayak gitu guys. Itu juga kesalahan yang saya lakukan juga zaman dulu. Jadi ini semoga juga bermanfaat. Nah, cara agar tulisan dimuat di surat kabar yang ketiga adalah teman-teman harus perhatikan semacam keinginan dari redakturnya atau editornya. Jadi setiap rubrik itu di surat kabar memiliki atau redaksinya masing-masing guys. Jadi teman-teman juga pastikan ketika menulis
jangan membuat menyulitkan pihak editor atau redaksinya itu sendiri guys. Karena kalau saya pengalaman jadi redaksi di tabloid anak remaja, anak sekolah SMA itu, saya cenderung lebih memilih tulisan yang dia itu udah lengkap dari tulisannya sesuai tema yang kita tentukan, kemudian dari biodata dan apanya itu yang udah lengkap semuanya. Jadi untuk pengarsipan atau untuk pencatatan itu enak, jadi lebih cepat gitu. Nah, hal itu juga yang perlu teman-teman perhatikan juga. Perhatikan adalah terkait secara teknis penulisannya guys. Jangan lupa untuk menyantumkan biodata. Biodata di sini bisa nama kalian, alamat rumah kalian. Jika kalian masih mahasiswa, tidak ada salahnya juga memasukkan alamat kampus, kemudian nomor WA, media sosial, kemudian apalagi yang intinya aja rekening, nomor rekening, terus sama kalau teman-teman ingin memasukkan nomor rekening, pastikan sebutkan juga banknya bank apa. Kemudian satu hal lagi yang penting untuk teman-teman, sertakan yang namanya identitas diri, bisa KTP, bisa kartu mahasiswa. Ini kita lihat dulu ketika kita ingin memasukkan tulisan, apakah itu print out atau secara daring, misalnya lewat email. Kalau lewat email, saran saya adalah ketika teman-teman memasukkan tulisan, pastikan teman-teman tulisan itu dalam satu file itu udah terdiri dari tulisan teman-teman, biodata teman-teman yang saya sebutkan tadi. Sama itu, jadi dalam satu file aja, jangan 2 file atau 3 file. Kenapa? Karena itu akan menyusahkan pihak redaksi atau redaktur untuk mengevaluasi atau mengklasifikasikan ini tulisan siapa. Karena pengalaman saya di redaksi itu, ketika tulisan awal, tulisan inti sama biodata dipisah, itu sering terjadi kayak semacam kesulitan, ini tulisan siapa ketika udah di download. Jadi ketika email masuk kan kita download semua tuh, kalau kita dibedain 2 file dan yang file tulisan inti teman-teman tidak dikasih nama teman-teman, itu sangat menyusahkan. Dan yang terakhir, keempat adalah teman-teman minimalisir atau kurangi yang namanya nodong tulisan. Karena kita tahu ya, kita harus tahu terlebih dahulu saat kita mengirimkan tulisan ke media cetak, itu kita jangan berharap tulisan kita dimuat secara 100% atau yang namanya dimuat pasti, karena kita ini sebenarnya sedang bertarung guys. Jadi sedang bertarung karya kita sama orang-orang di luar sana. Di luar sana itu banyak orang-orang yang juga mengirimkan tulisan ke surat kabar tersebut. Jadi pihak redaksi atau editor itu akan memilih tulisan yang paling baik di antara yang lainnya. Jadi ketika teman-teman tidak dimuat atau tidak ada kabar pemuatan, teman-teman harus bersabar, jangan putus asa, tetap menulis, produktif, seperti itu guys. Karena kita kayak semacam menulis itu tuh seleksi alam gitu guys. Jadi kalau teman-teman menulis sekali langsung ditolak, langsung udah nggak mau nulis, ya jangan berharap jadi penulis. Karena jika kita ingin menjadi penulis itu ya kita harus survive lah, kita harus menempa diri, kita harus mencoba latihan. Itu sebabnya kenapa menulis di surat kabar itu jangan mindsetnya itu jangan dijadikan sebuah mendapatkan penghasilan, tetapi untuk mengasah kemampuan kita sekaligus sebagai branding. Nah, ini nanti yang akan kita bahas yang video selanjutnya tentang branding itu gimana dan kenapa harus branding bagi seorang penulis, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Setiap surat kabar itu punya kebijakannya masing-masing. Misalnya nih, ada yang karakter surat kabar itu memberikan pemberitahuan, tulisan kita dimuat atau enggak itu tetap diberitahu. Ada juga yang surat kabar yang tidak memberikan informasi tersebut, tidak memberikan pemberitahuan. Nah, jadi teman-teman juga harus siap segala sesuatunya dan jangan langsung latah atau kayak ibaratnya itu latah untuk marah gitu.
Jadi teman-teman tahan itu jadikan pembelajaran. Misal nggak dimuat ya udah, nggak perlu nodong-nodong, karena bagaimanapun juga kita itu juga sebenarnya secara tidak langsung juga dites sama pihak redaksinya juga guys. Jadi dites apakah kita serius menulis, apakah kita seorang penulis yang gigih, ataukah kita besok menulis lagi, ngirim lagi, atau sekali ditolak udah nggak nulis. Jadi seperti itu. Nah, itu aja sih terkait tips bagaimana agar tulisan kita dimuat di surat kabar. Dan semoga teman-teman habis menonton ini, teman-teman jadi kembali produktif dan jadi tahu gimana alurnya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu atau ingin minta sharing tentang dunia tulis menulis, temanya apa aja, boleh teman-teman komentar di bawah. Video ini saya cukupkan sekian, dan ini hanya sebuah sharing aja, tidak ada sebuah kebenaran yang pasti yang ada di dunia ini, dan saya juga sebenarnya masih belajar juga. Saya bukan seorang penulis yang terkenal, tapi saya berusaha untuk berbagi untuk teman-teman. Jadi ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye bye.